Tank Mark, terutama yang digunakan dalam Perang Dunia KA, merupakan tonggak penting dalam sejarah perkembangan kendaraan lapis baja. Setiap model yang muncul merupakan hasil dari pembelajaran dari model sebelumnya, dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja di medan perang yang semakin kompleks. Mark I pertama kali diperkenalkan pada pertempuran Somme tahun 1916, merupakan tonggak sejarah dalam pengembangan kendaraan lapis baja. Dirancang sebagai pemecah kebuntuan perang parit, tank ini memiliki bentuk yang unik dan lambat. Kelebihannya terletak pada kemampuannya melintasi medan yang sulit dan memberikan dukungan api langsung kepada infanteri. Meskipun senjatanya terbatas, ternyata cukup efektif untuk menghancurkan benteng pertahanan musuh. Namun, Mark I juga memiliki banyak kekurangan. Desainnya yang berat dan lamban membuatnya rentan terhadap kerusakan mekanis. Selain itu, perlindungan yang ditawarkannya pun masih sangat terbatas. Meskipun demikian, Mark I telah membuktikan bahwa tank memiliki potensi besar dalam mengubah pola peperangan. Pengalaman yang diperoleh dari penggunaan Mark I menjadi dasar bagi pengembangan tank-tank yang lebih canggih di masa depan, seperti Mark II, Mark IV, dan Mark V. Mark II merupakan salah satu dari rangkaian tank awal yang dikembangkan oleh Inggris selama Perang Dunia Pertama. Dirancang sebagai varian dari Mark I, Mark II pada dasarnya adalah versi pelatihan yang memiliki sedikit peningkatan dibandingkan pendahulunya. Meskipun demikian, karena kekurangan pasokan, sejumlah Mark II terpaksa ikut bertempur dalam pertempuran Arras tahun 1917. Secara umum, Mark II masih memiliki keterbatasan yang sama dengan Mark I, seperti mobilitas yang terbatas, perlindungan yang kurang memadai, dan keandalan mesin yang rendah. Kelebihannya hanya terletak pada sedikit penyederhanaan desain yang membuatnya lebih mudah diproduksi. Namun, peran utamanya tetap sebagai tank pelatihan. Kekurangan utama Mark II adalah kurangnya inovasi signifikan dibandingkan pendahulunya, serta ketergantungannya pada desain dasar Mark II yang sudah terbukti memiliki banyak kelemahan. Meskipun demikian, Mark II tetap menjadi bagian penting dalam sejarah perkembangan tank, sebagai langkah awal dalam upaya untuk meningkatkan desain dan kinerja tank-tank berikutnya. Mark III merupakan salah satu dari rangkaian tank berat yang dikembangkan oleh Inggris selama Perang Dunia Pertama. Dirancang sebagai peningkatan dari Mark II, Mark III hadir dengan beberapa perbaikan pada sistem suspensi dan perlindungan. Meski demikian, Mark III lebih sering digunakan sebagai tank pelatihan dibandingkan dengan unit tempur garis depan. Kelebihan Mark III terletak pada peningkatan perlindungan dan kemampuan manuver dibandingkan pendahulunya. Namun, seperti tank-tank Mark lainnya, Mark III masih memiliki kekurangan seperti keandalan mesin yang terbatas dan kesulitan dalam melintasi medan yang sangat berat. Peran utama Mark III adalah sebagai platform pelatihan untuk kru tank, mempersiapkan mereka untuk mengoperasikan tank-tank yang lebih canggih, seperti Mark IV dan Mark V. Meskipun tidak seikonik Mark IV atau Mark V, Mark III tetap menjadi bagian penting dalam evolusi tank dan memberikan kontribusi dalam pengembangan tank-tank berikutnya. Mark IV diperkenalkan pada tahun 1917, tank ini merupakan hasil evolusi dari Mark I dan menjadi tank pertama yang diproduksi secara massal. Mark IV memiliki peran krusial dalam Perang Dunia Pertama, terutama dalam memecah kebuntuan perang parit. Tank ini menawarkan perlindungan yang lebih baik dibandingkan pendahulunya, berkat desain yang lebih kokoh dan penempatan ulang tangki bahan bakar. Kelebihan lainnya adalah kemampuannya membawa berbagai jenis senjata, seperti meriam dan senapan mesin. Namun, Mark IV juga memiliki beberapa kekurangan, seperti kecepatan yang terbatas, keandalan mesin yang masih perlu ditingkatkan, dan dimensi yang besar sehingga sulit untuk diangkut. Meski demikian, Mark IV telah membuktikan dirinya sebagai alat perang yang efektif dan menjadi inspirasi bagi pengembangan tank-tank modern. Mark V, salah satu puncak evolusi tank berat Inggris selama Perang Dunia Pertama. Dikenal karena desainnya yang lebih panjang dan ramping dibandingkan pendahulunya, Mark V dirancang untuk mengatasi tantangan medan perang yang semakin kompleks, terutama parit-parit Jerman yang dalam.
Dengan perlindungan yang lebih baik, terutama di bagian depan, serta persenjataan yang lebih beragam, Mark V memberikan kontribusi signifikan dalam pertempuran. Namun, bobotnya yang berat dan kompleksitas mekaniknya seringkali menjadi kendala dalam operasional. Mark V juga memiliki varian male dan female yang dibedakan berdasarkan jenis senjatanya. Meskipun begitu, Mark V tetap menjadi simbol penting dalam sejarah perkembangan tank, menunjukkan bagaimana teknologi dan taktik terus berkembang dalam upaya untuk menguasai medan perang. Setelah membahas seri tank Mark, Mimin mau bahas tank yang diminta subscriber antara lain KV-6, T1 Cunningham, dan A7 VU. KV-6, sebuah mitos yang sangat populer di dunia tank, terutama di kalangan penggemar. Tidak ada bukti sejarah yang kuat untuk mendukung keberadaan tank super berat Soviet ini. Cerita tentang KV-6, dengan persenjataan yang luar biasa dan armor yang tebal, beredar luas di internet dan komunitas penggemar. Namun, semua itu hanyalah fiksi belaka. Kisah KV-6 biasanya digambarkan sebagai tank raksasa dengan meriam yang sangat besar. Bahkan ada versi yang dilengkapi dengan flamethrower. Namun, tidak ada dokumen resmi, foto, atau bukti fisik lainnya yang mendukung klaim tersebut. Kemungkinan besar, cerita ini muncul dari imajinasi para penggemar yang terinspirasi oleh desain tank Soviet yang memang terkenal tangguh dan kuat selama Perang Dunia II. T1 Cunningham, sebuah prototipe tank ringan yang dikembangkan oleh Amerika Serikat pada akhir tahun 1920-an. Dirancang oleh perusahaan James Cunningham, Son and Company. Tank ini menjadi salah satu upaya awal Amerika dalam mengembangkan kendaraan lapis baja. Meskipun hanya diproduksi dalam jumlah terbatas, T1 Cunningham memberikan kontribusi penting dalam pengembangan tank-tank Amerika selanjutnya. Tank ini memiliki kelebihan seperti desain yang kompak dan lincah, serta kemampuan manuver yang baik. Namun, kekurangannya terletak pada perlindungan armor yang relatif tipis dan daya tembak yang terbatas. Peran utama T1 Cunningham adalah sebagai platform eksperimen untuk menguji berbagai teknologi dan desain tank. Meskipun tidak pernah masuk ke dalam produksi massal, T1 Cunningham meninggalkan warisan yang signifikan dalam sejarah perkembangan kendaraan lapis baja Amerika Serikat. A7 VU, sebuah prototipe tank berat Jerman yang dikembangkan pada akhir Perang Dunia Pertama sebagai upaya untuk menandingi tank-tank Inggris. Meski tidak pernah diproduksi massal, A7 VU memiliki beberapa fitur menarik. Secara visual, A7 VU terlihat berbeda dari tank-tank Jerman lainnya, dengan desain yang lebih mirip dengan tank Inggris, terutama dalam hal tata letak trek. Kelebihan A7 VU terletak pada perlindungan yang lebih baik dibandingkan pendahulunya, A7V, serta potensi mobilitas yang lebih baik. Namun, bobotnya yang sangat berat menjadi kendala utama. A7 VU terlalu berat sehingga sulit untuk bergerak di medan yang sulit dan berpotensi merusak treknya sendiri. Selain itu, proyek ini terhenti karena berakhirnya Perang Dunia Pertama, sehingga potensi penuh dari A7 VU tidak pernah teruji dalam pertempuran. Meskipun demikian, A7 VU tetap menjadi bagian penting dari sejarah perkembangan tank dan memberikan gambaran tentang upaya Jerman untuk mengembangkan kendaraan lapis baja yang lebih canggih pada masa itu. Itulah tank-tank yang sudah diminta subscriber untuk dibahas. Untuk teman-teman yang mau request, tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.